Kehidupan penduduk di Pulau Osi memang tidak pernah jauh dari laut. Bagi masyarakat di sini, laut telah menyediakan berbagai macam kebutuhan bagi keberlangsungannya hidup. Ketika air laut sedang surut atau istilahnya mati, masyarakat biasa berburu kerang ataupun siput laut bibir pantai yang tidak jauh dari rumah mereka. Berdasarkan penelitian, hewan moluska ini memang memiliki kandungan zat-zat yang baik bila dikonsumsi oleh tubuh. Daging kerang dan siput laut atau masyarakat di sini biasa menyebut hewan bercangkang dengan sebutan bia, mengandung protein, zat besi, asam amino, omega 3, serta mineral yang cukup tinggi. Tak heran jika bia sering dicari untuk dijual di pasar ataupun dikonsumsi secara pribadi. Kali ini, aku membantu Ibu Jamilah mengumpulkan siput laut berukuran kecil yang biasa disebut bia kawoiwoi yang diolah menjadi salah satu masakan khas di sini. Meski kaya manfaat bagi tubuh, namun siput laut harus diolah dengan benar sebelum dikonsumsi. Hewan bercangkang seperti kerang dan siput laut ini memiliki fungsi ekologis sebagai penyaring salinitas air laut dari zat polutan maupun logam berat. Karena kerang maupun siput laut akan menyedot apapun yang ada di sekelilingnya untuk dijadikan sumber makanannya. Maka dari itu, sebelum diolah, bia harus dicuci bersih kemudian direbus dengan air mendidih terlebih dahulu, agar lendir yang mengandung racun serta kotoran hilang. Selanjutnya, daging bia yang sudah dicuci bersih direbus dengan air mendidih. Berbeda dengan moluska lainnya, proses perebusan bia kawoiwoi membutuhkan waktu cukup panjang. Karakter daging bia kawoiwoi cukup keras menempel dengan cangkang, sehingga dibutuhkan sekitar 1 jam agar daging bia mudah dilepaskan. Gimana pergerakannya? Ini kan, buka dulu. Bagi masyarakat pulau, hasil tangkapan laut memang selalu menjadi lauk pendamping makanan pokok mereka. Meski sudah mengenal nasi sebagai makanan pokok, namun masyarakat Pulau Osi masih sering mengkonsumsi olahan dari singkong sebagai asupan karbohidrat mereka. Salah satu olahannya bernama kasuami. Kali ini, aku bersama ibu-ibu di sini akan membuat kasuami yang diolah bersama bia. Awalnya, bumbu disiapkan sebagai penggugah rasa. Jahe, bawang merah, dan bawang putih dihaluskan sebagai bumbu dasar. Tak lupa, garam ditambahkan agar lebih sedap. Selanjutnya, bumbu yang telah ditumbuk halus ditumis dengan sedikit tambahan rica atau cabai merah. Setelah halus, daging bia yang sudah direbus tadi ditumis bersama bumbu hingga bumbu meresap ke dalam dagingnya. Kasuami sebenarnya merupakan olahan makanan pengganti nasi yang berbahan dasar dari tepung singkong yang sebelumnya telah diperas dari sari pati acinya hingga kering atau disebut lempe. Sebagai panganan pengganti nasi, tepung singkong atau lempe untuk membuat kasuami harus diayak dahulu agar didapat butiran tepung singkong yang halus. Bila untuk membuat kasuami original, tepung singkong yang telah diayak biasanya langsung dicetak dengan dikukus hingga matang. Namun kali ini, aku membuat kasuami modifikasi, yaitu kasuami isi bia dan kasuami gula. Untuk membuat kasuami isi bia, tepung singkong yang telah diayak aku campurkan bersama parutan kelapa. Agar adonan lebih padat, selanjutnya daging bia yang telah ditumis dicampurkan ke dalam adonan kasuami hingga merata. Sementara untuk kasuami gula, awalnya Ibu Rosna membuat adonan kunti yang terdiri dari parutan kelapa yang dicampur dengan gula merah. Selanjutnya, kunti dicampur dan diaduk dengan tepung singkong menjadi adonan.
Setelah semua bahan tercampur, adonan dicetak dalam cetakan kerucut yang terbuat dari daun kelapa. Kemudian adonan dikukus di atas periuk sekitar 15 menit hingga matang. Bagi masyarakat Pulau Osi yang masih keturunan suku Buton, olahan kasuami yang juga biasa disebut kasongola ini merupakan makanan pokok pengganti nasi yang dikonsumsi sehari-hari yang disandingkan dengan lauk, ikan, ataupun sayur. Olahan berbahan dasar singkong ini selain kaya karbohidrat juga merupakan sumber vitamin B kompleks yang membantu pertumbuhan tubuh dan memproduksi sel darah merah.